Tangan yang terborgol, ibu angkat Angeline Margaret Megawe digiring polisi dari rutan Polda menuju kediamannya untuk melaksanakan rekonstruksi. Selain Margaret, tersangka lainnya, Agus, juga dikawal ketat satuan Brimob bersenjata laras panjang. Kedua tersangka akan mengadegankan kembali peristiwa yang menyebabkan kematian Angeline. Selain itu, para saksi utama seperti Handono dan istrinya Susiani yang sempat tinggal di indekos rumah Margaret selama 3 tahun juga diminta hadir dalam rekonstruksi ini. Jelang siang tadi, kedua tersangka telah tiba di lokasi tewasnya Angeline di Jalan Sedap Malam, Denpasar, Bali dengan menggunakan pengawalan yang ketat. Pelaku yang merupakan ibu angkat korban dan juga seorang pembantu di rumah tersebut, keduanya mendapatkan kecaman keras dari warga yang menyaksikan proses rekonstruksi. Untuk menjaga keamanan, selain mensterilkan lokasi, para petugas juga menutup akses jalan menuju ke rumah tersangka. Dengan pelaksanaan rekonstruksi kita bisa tahu ya apa peran masing-masing ya, yang saksi di mana, kemudian tersangka bagaimana memerankannya dan sebagainya. Itulah nanti yang dibawa oleh penyidik ke penuntut umum ya, sebagai kelengkapan berkas, kemudian untuk keyakinan ya, hakim untuk memutus. Dan untuk informasi selengkapnya kita akan langsung bergabung dengan rekan Rifai Pamon yang berada di Denpasar, Bali. Selamat siang Rifai. Selain tersangka, siapa saja yang dihadirkan dan berapa adegan yang diperagakan dalam proses rekonstruksi hari ini? Rifai. Rifai? Bila terhitung sejak pukul 10:15 waktu Indonesia bagian tengah hari ini, sesuai dengan rencana dari proses rekonstruksi yang akan dilakukan oleh kepolisian dari Polda Bali, telah dihadirkan sejumlah tersangka dan juga saksi-saksi. Tersangka diantaranya adalah Margaret Megawe dan juga Agus Tae hadir lebih dahulu, kemudian didampingi oleh pengacara dari Agus Tae yaitu Hotman Paris Hutapea dan juga Hasopan Sihombing. Kemudian dari seluruh proses tersebut ternyata rekonstruksi belum juga dimulai. Rekonstruksi menunggu kehadiran dari kuasa hukum Margaret Megawe. Di pukul 12:22 waktu Indonesia Barat, kemudian 3 orang anggota tim kuasa hukum dari Margaret Megawe kemudian hadir, diantaranya adalah Aldres Napitupulu dan beberapa rekannya. Kemudian 15 menit setelahnya hadir kakak angkat dari Angeline, Yvonne dan juga Christine di TKP. Dari keseluruhan saksi dan juga tersangka ini kemudian baru dimulai proses rekonstruksi sekitar 20 menit yang lalu, Widya dan juga Robert. Proses rekonstruksi berlangsung secara tertutup, namun kami mendapatkan sejumlah informasi baik dari kuasa hukum, saksi, pendamping, 2 orang saksi yaitu Rahmat Andono dan juga Susiani, yang merupakan pasangan suami istri dan menyewa salah satu ruangan atau kamar di Jalan Sedap Malam nomor 26 Sanur Bali ini, menyatakan bahwa telah dilakukan 17 adegan di sesi pertama. Hal ini terkait dengan kejadian di tanggal 16 Mei 2015, di mana hari tersebutlah yang diakui oleh Agus Tae, salah satu tersangka, terjadi pembunuhan atas Angeline dan menyebabkan kematian. Kemudian dari 17 adegan ini, saksi Andono dan juga Susiani menyatakan sejak pagi hingga pukul 12:30 waktu Indonesia bagian tengah di tanggal 16 Mei masih melihat keberadaan dari Agus Tae selaku pembantu rumah tangga tengah membersihkan rumah, termasuk juga memberikan pakan terhadap ternak ayam dan juga beberapa ekor anjing yang dimiliki oleh pemilik rumah yaitu Margaret Megawe. Kemudian juga kedua saksi baik Andono maupun Susiani mengakui masih melihat keberadaan Angeline sekitar pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, juga memberikan pakan terhadap ternak ayam di bagian belakang rumah. Kemudian pada pukul 13 siang, kedua saksi tersebut sempat menyatakan pamit kepada pemilik rumah yang diakui berada di dalam kamar. Mereka keluar rumah untuk melakukan pekerjaan mereka sebagai wira swasta sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah. Dari 17 adegan tersebut kemudian dihentikan sementara untuk keterlibatan dari 2 saksi.
Rekonstruksi dilanjutkan dengan kembali menghadirkan Agus Tai sebagai pembantu rumah tangga yang kini sudah menjadi tersangka bersama dengan keberadaan dari Margaret Megawe. Sekali lagi Robert dan juga Widya, rekonstruksi berlangsung tertutup. Rencananya ada 81 adegan yang akan dilakukan dalam rekonstruksi yang dilakukan oleh Polda Bali. Diharapkan dari rekonstruksi hari ini diketahui motif dari kematian bocah perempuan berusia 8 tahun, Angeline, yang ditemukan tragis terkubur di belakang rumah ibu angkatnya. Berikut kami hadirkan pernyataan dari pendamping saksi, yaitu Siti Sapura, yang merupakan juga kuasa hukum dari kedua saksi. 17 adegan. Belum, 81 adegan semuanya. Dari awal ya di mana ibu saksi-saksi melihat si Agus posisi lagi di mana. Lagi ngasih ayam, masih makan ayam, terus si Margaret sama si Angel ada di kamar, terus setelah itu dia lagi ngasih makan anjing, lagi ngepel, terus pokoknya ada adegan yang tidak mengarah ke sana semua, yang jelas hanya sebatas itu yang dilihat oleh saksi, cuma kan saksi langsung pamit berangkat kerja, itu udah 17 adegan. Nanti dilanjutkan lagi setelah dia pulang kerja lagi gitu. Adegan keberapa untuk menghabisi nyawa korban? Mungkin belum tahu, ini kan masih berlanjut. Ini sempat sampai jam 1 siang. Sampai adegan ke-17 belum ada yang... Ya tanggal 16 sampai jam 1 siang 17 adegan. Dan kami akan terus mengupdate informasinya. Kembali ke Jakarta, Robert dan Widya. Baik, terima kasih rekan Rifai Pamone melaporkan langsung dari Denpasar, Bali. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, rencana rekonstruksi kasus pembunuhan Angeline akan digelar langsung di TKP Rumah Tersangka MM Jalan Sedap Malam nomor 26 Sanur, Bali. Rifai Pamone bergabung langsung dari Denpasar, Bali. Rifai, apakah rekonstruksi sudah dimulai? Sejauh pemantauan kami hingga saat ini, Rike, masih terus dilakukan persiapan oleh pihak kepolisian dan rekonstruksi yang direncanakan kemarin. Rumah dari ibu angkat Angeline, Margaret Megawe, yang saat ini sudah menjadi tersangka dari dugaan kasus pembunuhan berencana Angeline, masih terus dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian datang tidak hanya dari jajaran Polda Bali, namun juga dari Polresta Denpasar dan juga di backup oleh beberapa anggota kepolisian dari Polsek Denpasar Timur atau Dentim. Dari Satuan Sabara, Satuan Intel, dan juga sejumlah penyidik telah bersiap-siap sejak pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah. Sementara itu, dari prediksi sebelumnya bahwa ada ratusan warga biasanya berkumpul di depan rumah ibu angkat Angeline ini, hingga saat ini memang cukup banyak warga yang berkumpul, namun pihak kepolisian dengan sigap mengarahkan warga untuk berada dengan jarak 200 hingga 500 meter dari rumah Jalan Sedap Malam ini agar tidak mengganggu proses rekonstruksi. Dari sejumlah persiapan juga kami memantau bahwa ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Satlantas dari Polresta Denpasar untuk menutup jalur di Jalan Sedap Malam jauh 1 km baik ke arah utara maupun ke selatan dari TKP. Rika. Tiga desa yaitu Desa Gunung Malang, Jambe Arum, dan Rowosari di Kecamatan Sumber Jambe, Jember merupakan 3 desa yang dengan wilayah terdekat terhadap puncak Gunung Raung, yaitu sekitar 10 hingga 12 km dari puncak Gunung Raung. Sudah sepekan warga terkena hujan abu karena abu vulkanik beberapa hari terakhir mengarah ke Banyuwangi dan juga Jember. Meskipun tidak terpapar langsung guguran awan panas, namun dampak letusan seperti hujan abu vulkanik dan cuaca panas dikhawatirkan akan mengganggu kesehatan serta merusak tanaman pertanian warga. Sementara itu, saudara, petugas gabungan TNI, relawan, dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jember melakukan pemetaan jalur evakuasi, sekaligus juga memasang rambu arah evakuasi. Upaya ini adalah langkah antisipasi agar warga dapat segera menyelamatkan diri jika erupsi Gunung Raung terjadi. Petugas gabungan juga mendatangi rumah-rumah warga untuk melakukan sosialisasi, serta memberikan pemahaman terhadap warga agar tidak beraktivitas di sekitar lereng Gunung Raung untuk sementara waktu.